kelas TPKA. Dan rekan saya, Kalau aku Nuria Maida dengan NIM 2007035630 dari TPKA. Nah, teman-teman, video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Biopolimer dan Turunannya, yaitu di sini kami akan membahas mengenai biopolimer produk dan proses pembuatannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Halo, kalian pasti sudah tidak asing dong dengan kata biopolimer, atau ada yang belum tahu nih biopolimer itu apa? Biopolimer merupakan material yang berasal dari alam, sedangkan polimer adalah material yang dibentuk oleh suatu struktur berupa monomer yang berulang. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada polimer sintetis, yang kedua ada polimer semi-sintetis, dan yang ketiga yaitu polimer yang tersedia di alam atau polimer alami. Berdasarkan asalnya, biopolimer dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, polimer yang diproduksi oleh sistem biologis. Yang kedua, polimer yang disintesis secara kimia tetapi merupakan turunan dari senyawa alami, contohnya seperti gula dan asam amino. Selanjutnya, ada karakteristik biopolimer terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama merupakan polimer campuran yang terdiri dari biopolimer dan polimer sintetik. Nah, yang kedua itu polimer mikrobiologi atau polister, biasanya dibuat dengan bantuan mikroba. Yang ketiga itu polimer pertanian, yaitu dari bahan pertanian, sehingga dapat dimakan dan mudah terurai. Selanjutnya ada contoh turunan biopolimer. Produk pertama itu ada rayon, yang kedua lyocell, yang ketiga modal, yang keempat akrilik, yang kelima tisu. Nah, untuk contoh produk biopolimer kertas, yang pertama ada gelas kertas, yang kedua ada piring kertas, yang ketiga ada kertas cetak, dan yang keempat ada kertas seni. Hai teman-teman, sudah pada tahu kan apa itu biopolimer? Ternyata banyak sekali ya produk-produk turunan biopolimer itu. Nah, untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman, mari simak videonya ya, semoga bermanfaat. Untuk produk turunan biopolimer yang pertama ada rayon. Dalam industri tekstil dan konveksi, bahan rayon atau yang sering kita sebut dengan kain rayon merupakan salah satu jenis kain dengan bahan dasar serat hasil dari regenerasi selulosa. Selulosa ini asalnya dari dinding sel tumbuhan, namun ada juga yang berasal dari katun atau pop kayu yang dilarutkan. Bahan rayon ini tidak dapat digolongkan sebagai serat alami atau serat sintetis sepenuhnya. Rayon ini merupakan bahan tekstil selulosa jenis selulosid filamen yang dibuat dari dissolving pulp. Dissolving pulp adalah pulp dengan properti khusus yang memiliki tingkat kecerahan tinggi, berat molekul seragam dengan tingkat selulosa tinggi lebih dari 90%. Proses dissolving pulp. Proses pembuatan dissolving pulp dibuat dengan proses craft dengan penambahan prehidrolisis untuk menghilangkan hemiselulosa yang menyebabkan hemiselulosa memiliki yield yang lebih rendah, sekitar 30-35% dari kayu yang digunakan. Jadi, kain rayon merupakan kain yang dibuat dari serat hasil regenerasi selulosa. Kain rayon digunakan dalam industri garment sebagai bahan pakaian. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan serat rayon? Mari kita lihat tahapan-tahapan dari proses pembuatannya. Alkalisasi, proses pembentukan alkali selulosa dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Prosesnya dilakukan pada pulper. Lalu proses yang kedua yaitu pemeraman. Hasil proses alkalisasi harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Nah, alkali selulosa belum dapat dilarutkan. Untuk itu perlu dirubah ke bentuk lain agar dapat dilarutkan untuk dipintal. Prosesnya, alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa santat dengan direaksikan dengan karbon disulfida dalam alat yang dinamakan santator. Proses ini disebut proses santation atau santasi.
Selanjutnya masuk ke proses pelarutan dan pencampuran. Pelarutan dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fine homogenizer yang berlangsung 1,25 sampai 1,75 jam pada kisaran suhu 15 sampai 20 derajat Celcius sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut larutan viskosa. Nah, proses pematangan dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa, dilakukan dengan alat repainting tank. Selanjutnya, proses spinning atau pemintalan. Rayon viskosa dipintal dengan pemintalan basah. Prinsipnya, larutan viskosa setelah dilewatkan pada cetakan serat atau spinneret akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Setelah proses pematangan, larutan viskosa akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter, alat perantara sebelum masuk spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran melewati metering pump untuk menjaga kestabilan aliran larutan. Setelah itu, larutan viskosa dipintal lewat lubang spinneret dengan diendapkan lewat larutan koagulan membentuk filamen rayon yang disebut tow. Adapun karakteristik dan ciri-ciri dari bahan rayon itu, pertama, kain rayon tidak mudah kusut. Yang kedua, kain rayon memiliki kilau yang tinggi. Yang ketiga, tekstur dan permukaan bahannya halus dan juga lembut di kulit saat dipakai. Keempat, seratnya mengandung unsur bahan kimia yaitu oksigen, hidrogen, dan karbon. Kain rayon merupakan salah satu jenis kain yang sangat banyak diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan kain rayon memiliki kelebihan diantaranya: 1. Daya serap yang tinggi. 2. Tekstur kain rayon lembut. 3. Kain rayon terdiri dari berbagai warna. Yang keempat, kain rayon terdiri dari berbagai varian. Tapi, kain rayon memiliki kekurangan, yaitu bahan kain mudah kusut dan luntur. Kedua, bahan kain rayon licin. Ketiga, kain rayon tipis. Dan kain rayon mudah terbakar. Ciri-ciri dari bahan rayon spandex ini memiliki warna kain yang terlihat cerah, tekstur kainnya lembut, dan bahan spandex juga lebih fleksibel untuk dipakai. Ada jenis rayon crinkle, merupakan salah satu jenis kain yang dibuat dengan tekstur permukaan kain yang kusut, berkerut, tidak rata seperti kulit jeruk. Selain memproduksi kain rayon dengan variasi motif, warna, dan gramasi atau ketebalan kain, pabrik tekstil juga memproduksi kain dengan corak tekstur yang berbeda dengan kain lainnya. Keempat, ada rayon jenis polyester atau sering kita sebut dengan rayon PE yang terbuat dari campuran antara serat rayon dan serat polyester. Tingkat gramasi dan campuran kedua bahan kain tersebut menjadikan kualitas dan harga kain tinggi. Baiklah, produk biopolimer selanjutnya adalah kertas. Kertas merupakan komponen yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan serat alami yaitu selulosa dan hemiselulosa. Pulp atau bubur kertas adalah hasil pemisahan serat dari bahan yang berserat baik kayu maupun non-kayu yang dihasilkan dengan metode pembuatan seperti kimia, semi-kimia maupun mekanis. Selanjutnya ada proses pembuatan kertas. Akan dipotong dan disimpan selama beberapa waktu yang bertujuan untuk menjaga kelembapan kertas. Setelah itu akan dikuliti dan dipotong menjadi ukuran kecil. Setelah dipotong, kayu akan dimasukkan ke dalam alat pencerna yang akan memberikan tekanan panas. Nah, potongan kayu tersebut akan hancur. Dan itu yang akan disebut dengan pulp. Lalu pulp akan dimasukkan ke dalam headbox dan akan dicampur dengan air. Kemudian air akan disaring keluar sebanyak 98%. Setelah itu pulp akan masuk ke proses penggilingan yang kedua dan akan memproses sisa air agar keluar. Setelah itu pulp akan masuk ke dalam silinder panas yang akan memproses sisa air.
Lalu, pulp yang mulai mengering akan saling menjalin satu sama lain dan dimasukkan ke dalam gulungan. Lalu, kertas akan dipotong sesuai kebutuhan dan akan dikirim ke luar pabrik. Selanjutnya, produk woven. Woven merupakan jenis jahitan yang memiliki jalinan benang yang terjalin lebih erat, yang membuatnya semakin lebih kuat, halus, dan memiliki tekstur yang menarik. Jahitan woven terjahit secara silang, menumpuk, dan saling mengait antara satu benang dengan yang lainnya. Jalinan benang yang saling mengait itu membuat jalinan woven cukup kuat dan tidak lekas sobek. Jenis kain dengan jahitan woven adalah jenis kain yang dijalin dengan benang satuan seperti katun, velvet, linen, dan lainnya. Kain woven adalah setiap tekstil yang dibentuk dengan cara ditenun. Nah, kain woven ini dibuat dengan menggunakan 2 set benang atau lebih yang saling tertaut pada sudut siku-siku satu sama lain. Banyak variasi dihasilkan dengan menenun. Kain woven umumnya lebih tahan lama. Kain ini dapat dengan mudah dipotong menjadi berbagai bentuk dan sangat baik untuk menghasilkan gaya dalam pakaian. Kain woven diproduksi dalam lebar yang berbeda tergantung pada penggunaan akhir. Selain itu, kain woven dapat dibuat dari serat alami dan sintesis, dan sering dibuat dari campuran keduanya, misalnya 100% katun atau terdiri dari 80% katun dan 20% polyester. Produk biopolimer selanjutnya adalah produk non-woven. Nah, apa itu non-woven? Non-woven adalah lembar serat atau filamen atau benang cincang dari berbagai sifat atau asal yang telah dibentuk menjadi jaring dengan cara apapun dan diikat bersamaan dengan cara apapun kecuali menenun atau merajut. Kain kempa yang diperoleh dengan penggilingan basah bukan tenunan. Nah, jaring yang akan diletakkan basah mengandung minimal 50% serat buatan atau serat lainnya yang bukan berasal dari nabati dengan resiko panjang terhadap diameter yang sama dari 300 atau minimal 30% serat buatan dengan rasio panjang terhadap diameter atau lebih tinggi dari 600. Contoh produk non-woven yang pertama ada medis. Nah, yang di medis ini seperti gaun isolasi, alat pelindung diri, masker, jaring rambut, sarung tangan, dan penutup sepatu. Yang kedua itu ada geotekstil, yaitu seperti penstabilan pondasi, penstabilan tanah, pengendalian erosi. Yang ketiga itu ada packaging, yaitu seperti shopping bag. Yang keempat itu ada komposit, yang kelima ada karpet, dan yang terakhir ada insulasi. Nah, selanjutnya itu ada printing. Nah, printing atau percetakan digital salah satu metode percetakan yang saat ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk digital printing adalah metode dalam percetakan modern yang melibatkan teknik digital sebagai media transfer antara materi ke media percetakan. Secara lebih umumnya, pengertian digital printing dapat disimpulkan sebagai proses cetak gambar yang sudah didesain ke material atau media fisik.